24 jam hari ini. Bupati Banyuasin Haji Asqolani kembali mengingatkan kepada pegawai agar kembali memperketat pendisiplinan COVID-19. Hal ini mengingat Kabupaten Banyuasin merupakan daerah perbatasan Palembang yang kini berstatus zona merah. Bupati Banyuasin Haji Asqolani memimpin langsung apel gabungan hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri di lapangan upacara kantor Bupati Banyuasin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan jika Kabupaten Banyuasin saat ini waspada COVID-19 karena berbatasan langsung dengan Kota Palembang yang kini berstatus zona merah. Untuk itulah, orang nomor 1 di Kabupaten Banyuasin ini meminta kepada semua masyarakat dan pegawai agar mematuhi protokol kesehatan serta menjalankan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, baik di luar rumah maupun di perkantoran. Ada beberapa hal yang kita sampaikan pada hari ini. Pertama, ini adalah acara apel perdana setelah Ramadan, dan kita saling memaafkan dengan semua aparatur pemerintah Kabupaten Banyuasin. Yang paling penting yaitu kaitan dengan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Banyuasin selalu mengingatkan kepada semua aparatur pemerintah untuk selalu lebih waspada dan hati-hati, selalu mematuhi protokol COVID, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Inilah salah satu strategi pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Pemirsa, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor OPD. Hasilnya ada 2 pegawai yang tidak masuk kerja, bahkan kedua pegawai ini diketahui sudah lama tidak bekerja sehingga akan dievaluasi kinerja mereka. Satu persatu kantor OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang didatangi Ratu Dewa. Kedatangan Sekda Kota Palembang ini untuk melihat langsung tingkat kedisiplinan pegawai di hari pertama kerja usai libur Lebaran. Hasilnya disiplin kerja pegawai dinilai masih cukup baik. Dari hasil pantauan palpres.com, kantor pertama yang dikunjungi Sekda adalah Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Di sela sidak tersebut, Ratu Dewa menemukan plafon yang sudah rusak. Dari hasil kunjungan tersebut, Ratu Dewa menilai disiplin kerja para pegawai sudah cukup baik. Pihaknya hanya menemukan 2 pegawai yang bolos kerja. Diketahui kedua pegawai ini sudah lama tidak masuk kerja sehingga akan dievaluasi dan dijatuhi hukuman disiplin. Hasil sidak sebenarnya relatif disiplin lah. Ada beberapa orang yang memang dia sudah tidak masuk lama, dan itu saya yakin sudah masuk di rekapitulasi di BKPSDM. Sudah seharusnya kita bertindak tegas dengan yang bersangkutan, tergantung nanti hasil rapat dari penjatuhan hukuman disiplin, apakah dia masuk kategori ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, saya ingin memastikan juga terkait dengan pengusulan anggaran dari Dinas Kebudayaan. Maka saya cek langsung di sini, ternyata memang ada beberapa ruangan yang memang harus segera direnovasi. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja dan DPRD Kota Palembang sepakat melakukan sinergi dalam ragam kegiatan, khususnya dalam hal perekonomian dan ekonomi kreatif. Hal ini terungkap dalam silaturahmi anggota DPRD Palembang ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam akhir pekan lalu. Bertempat di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam akhir pekan lalu, anggota DPRD Kota Palembang melakukan silaturahmi kepada Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja. Rombongan DPRD Palembang terdiri dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Palembang yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Muhammad Ridwan Saiman SHMH dan anggota Komisi 1 M. Akbar Alvaro. Didampingi sejumlah pangeran dan bangsawan, SMB 4 menyambut kunjungan anggota DPRD Palembang. Dalam kunjungan itu disepakati akan dijalin sinergitas antara Kesultanan Palembang Darussalam dan DPRD Palembang dalam rangka kegiatan. Dalam rangka silaturahmi ke Kesultanan Palembang Darussalam, dan juga mereka ingin mengetahui lebih banyak mengenai sejarah di Palembang ini, terutama masalah sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan abad-abad sebelumnya. Ya, insya Allah kita akan bersinergi dengan DPRD, apalagi katanya mereka ingin membuat mungkin beberapa tim
mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi insya Allah kita siap mensupport dan bersinergi dengan DPRD Kota Palembang. Sementara anggota Komisi 1 M. Akbar Alvaro mengaku mendapatkan pencerahan terkait sejarah Palembang Darussalam dari SMB 4. Kami juga tadi mendapatkan banyak pencerahan, informasi dan juga bagaimana silsilah ya Kesultanan Palembang. Dan tadi banyak juga ada beberapa pegiat budaya yang hadir memberikan saran masukan kami di DPRD dan kondisi terkini ya bagi pariwisata, budaya, dan edukasi nasional, kebijakan pemerintah Kota Palembang. Itu Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Diterapkannya Peraturan Daerah Musirawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam, Senin kemarin langsung memicu penolakan sebagian masyarakat dalam bentuk aksi pemblokiran jalan lintas Sumatera dan pembakaran ban. Aksi tersebut menyebabkan akses jalan Poros Sumatera yang melintasi kabupaten itu sempat terputus. Penolakan masyarakat dipicu anggapan bahwa perda tersebut akan mematikan tradisi lelang adat dalam setiap hajatan yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat. Ratusan massa dari 3 desa di Kabupaten Muratara yakni Desa Batu Gajah, Desa Karanganyar, dan Desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Senin kemarin memblokir jalan lintas timur dan membakar ban. Aksi massa tersebut sebagai buntut mulai diterapkannya Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam oleh pemerintah Kabupaten Muratara. Massa menilai perda tersebut jika diberlakukan akan mematikan tradisi lelang adat dalam setiap hajatan pesta malam yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat. Di sela-sela aksi, Erwin, salah satu warga Desa Karanganyar, mengungkapkan lelang adat yang biasa digelar bersamaan dengan pesta malam sangat membantu penyelenggaraan hajatan karena dapat mengumpulkan uang hingga puluhan juta rupiah. Sehingga lanjut Erwin, diberlakukannya perda larangan pesta malam berarti akan mematikan praktik lelang adat. Karena merasa dirugikan dengan diterapkannya perda itu, maka masyarakat turun menyuarakan penolakannya, termaksud dengan memblokir Jalinsum. Erwin berpendapat seharusnya pemerintah Kabupaten Muratara tidak menyetop langsung pesta malam itu, namun memberikan solusi sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Sementara itu, Bupati Muratara Haji Devi Suhartoni yang langsung turun ke lokasi massa menegaskan pihaknya hanya menjalankan perda yang sudah dibuat dan disahkan oleh DPRD Muratara pada tahun 2019 lalu. Menurut Devi, aksi tersebut justru memalukan masyarakat Muratara. Kalau kamu tidak mau, ini memalukan Muratara. Awak merek Muratara dan kamu juga merek Muratara. Awak minta tolong. Siapa yang berteriak terus kok? Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.